Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabarnya nih teman-teman semuanya? Semoga puasanya hari ini lancar ya. Selamat menjalankan ibadah puasanya, sehat terus sampai lebaran. Dan untuk kalian baru pertama kali nonton video aku, selamat datang. Jangan lupa ya di like video ini kalau kalian suka, dan subscribe juga channel aku biar nggak ketinggalan video-video barunya. Nah, kira-kira kasus apa sih yang mau aku bahas hari ini? Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas. Kasus kali ini berasal dari satu daerah yang ada di Alaska, Amerika Serikat bernama Anchorage. Sedikit info nih teman-teman, Anchorage itu adalah salah satu kota terbesar di Alaska. Di kota ini terkenal banyak musisi dan seniman, pemandangan kotanya juga luar biasa indah. Tapi di balik keindahan kotanya ini ternyata tersimpan sisi kelamnya guys. Anchorage memiliki tingkat kejahatan termasuk yang paling tinggi di Amerika Serikat teman-teman. Salah satunya yang banyak terjadi di sana adalah pemerkosaan guys. Aduh, serem banget ya. Nah, hari ini aku mau bahas salah satu kasus kejahatan yang terjadi di kota Anchorage. Tapi kasus yang mau aku bahas kali ini itu beda banget dari kejahatan-kejahatan yang biasanya terjadi di Anchorage. Jadi ini menurut aku kasusnya lumayan nggak disangka-sangka, plot twist banget, nggak bakalan kalian duga gitu ya teman-teman. Kasusnya dimulai dari seorang remaja wanita bernama Cynthia Hoffman. Dia lahir tanggal 8 Oktober tahun 1999. Cynthia adalah anak dari pasangan yang bernama Christy dan Timothy Hoffman. Dia 7 bersaudara. Cynthia ini dikenal sebagai orang yang penyayang, dia setia, baik, ramah. Cynthia punya nama panggilan dari orang-orang terdekatnya yaitu Sisi. Jadi dalam cerita kali ini aku juga akan panggil dia dengan Sisi. Dari info yang aku dapat nih teman-teman, Sisi itu memang mempunyai masalah dalam perkembangan mentalnya, dan ini lumayan membuat sekolahnya, belajar dia itu terganggu. Bahkan pada saat kelas 1 SMP dia tuh bener-bener bermasalah banget untuk mengikuti pelajaran, dia sampai harus pindah sekolah. Tapi Sisi ini orang memang gak gampang menyerah, dia selalu berusaha untuk berhasil gitu ya, dan akhirnya ya memang dia berhasil lulus sekolah, lulus SMA pada tahun 2018. Nah, setelah lulus SMA itu dia lanjut bekerja di sebuah restoran. Dia beberapa kali pindah tempat kerja, ke restoran yang satu terus ke restoran yang lain lagi, karena ya seperti yang aku bilang tadi, perkembangan mentalnya itu yang membuat dia agak susah beradaptasi ya teman-teman. Jadi pada akhirnya Sisi itu bekerja membantu ayahnya di bidang jasa tukang dan perbaikan. Semuanya berjalan baik-baik aja, walaupun memang banyak perjuangan yang harus dilalui oleh Sisi dan keluarganya, tapi ya mereka bisa melalui semua itu. Sampai suatu hari di tahun 2019 ada kabar buruk yang sangat-sangat nggak disangka datang ke mereka teman-teman. Tepat ya pada tanggal 2 Juni 2019 Sisi izin ke ayahnya mau pergi ke rumah kakak perempuannya. Katanya Sisi tuh mau ambil gaji. Nah, Sisi ini tuh selalu memang ngabarin keluarganya, terutama ayahnya kalau dia mau kemana-mana. Bahkan ayahnya itu punya aturan buat anak-anaknya. Mungkin karena anaknya ini kebanyakan perempuan ya teman-teman. Jadi ayahnya bilang kalau misalkan aku telepon kalian ya kalian harus angkat ya gitu. Harus ada kabar, nggak boleh nggak ada kabar. Kalau aku tanya di mana ya seenggaknya dijawab biar nggak khawatir gitulah. Tapi nggak seperti biasanya, hari itu Sisi nggak ada kabar sama sekali. Ditelepon berkali-kali sama ayahnya juga nggak diangkat-angkat, nggak ada jawaban. Ayahnya coba tanya ke teman-temannya, tapi nggak ada yang tahu Sisi di mana. Sampai malam hari masih nggak ada kabar juga. Ayahnya masih nungguin aja ya teman-teman. Dia berpikir mungkin Sisi ini main atau berkunjung ke rumah kakaknya terus pulang ke rumah temennya dulu atau gimana. Pokoknya masih positive thinking aja nih ayahnya. Tapi setelah sampai tengah malam Sisi belum pulang juga dan belum ada kabar apapun dari dia. Handphonenya juga tetap ditelepon berkali-kali nggak ada jawaban. Saat itu ayahnya udah feeling kalau ada sesuatu yang nggak beres nih pasti terjadi sama anakku. Nggak pakai pikir panjang, ayahnya langsung telepon polisi dan minta bantuan mereka untuk mencari Sisi. Tapi pada saat ayahnya nelfon polisi itu, petugas bilang kita harus nunggu 24 jam dulu ya sebelum menyebarkan berita orang hilang, karena memang begitu peraturannya.
Nah, ayahnya berpikir, oh ya udah kalau petugas nggak bisa langsung bertindak, harus nunggu dulu gitu. Dia mau bertindak sendiri. Jadi dia pakai motor mencari anaknya sendirian malam-malam gitu ya teman-teman. Dia coba mendatangi area-area yang kira-kira bakal didatangi oleh Sisi, tapi sayangnya pencarian itu nggak berhasil. Nah, ada satu info lagi nih teman-teman. Ternyata setelah Sisi nggak pulang-pulang itu, ayahnya kan baru telepon ya ke kakak perempuan Sisi, dan kakak perempuannya bilang enggak kok, Sisi nggak kesini hari ini sama sekali. Jadi ternyata Sisi tuh nggak pernah sampai ke rumah kakaknya. Nah, ayahnya semakin khawatir dong teman-teman. Aduh, kemana ya Sisi ini? Apa yang terjadi sama dia? Dan karena pada saat itu orang-orang di lingkungan tersebut udah tahu kalau Sisi menghilang, dan dengan keadaan spesialnya Sisi, akhirnya orang-orang tuh kayak menawarkan bantuan ke ayahnya, kami bantu cari gimana, boleh nggak gitu. Dan pastinya ya Sisi senang banget ya, karena orang-orang mau membantu, kali aja memang berhasil menemukan Sisi kan. Dan Timothy, ayah Sisi, mendapat pesan dari banyak orang gitu ya, kayak menyampaikan kekhawatiran mereka, terus pengen bantu mencari. Tapi ada salah satu pesan yang menarik perhatiannya Timothy nih teman-teman. Jadi ini pesannya datang dari salah satu teman Sisi yang bernama Angela. Teman Sisi yang mengaku bernama Angela itu mengirim pesan ke Timothy. Dia bilang, oh iya, hari ini saya bersama dengan Sisi, tapi jam 4 sore Sisi minta diturunin di taman di dekat-dekat sana tuh teman-teman. Nah, habis itu aku nggak tahu lagi Sisi kemana. Timothy pun langsung menyampaikan pesan dari Angela ini ke polisi supaya polisi mencari tahu. Dan pas diselidikin sama petugas, nomor yang mengaku sebagai Angela tadi ternyata adalah nomor handphone milik sahabat dekat Sisi yang bernama Denali Brehmer, berumur 18 tahun. Sisi dan Denali dari SD itu udah temenan baik guys. Mereka bisa dibilang deket banget karena kemana-mana sering bareng, sering upload foto berdua juga di media sosial dengan caption BFF atau Best Friend Forever. Ternyata Denali ini memang punya beberapa nama lain kayak nama samaran ya, salah satunya adalah Angela. Denali itu bilang sama Timothy kalau dia khawatir banget dengan Sisi. Sebagai teman dekat pastinya dia sangat mensupport Timothy supaya Sisi bisa segera ketemu, dan dia akan membantu gimana pun caranya. Dia akan berusaha untuk membantu. Kalau ada yang bisa dilakuin bilang aja, pasti aku bantu gitulah ya teman-teman. Dan menurut ayah Sisi ya, dia kayak punya bisa jadi ya pernyataan atau pengakuan dari Denali ini adalah salah satu petunjuk penting untuk bisa menemukan Sisi. Dan bener aja teman-teman, beberapa hari kemudian, tepatnya di tanggal 4 Juni 2019, petugas datang ke rumah keluarga Sisi untuk memberi kabar kalau mereka berhasil menemukan Sisi. Tapi sayangnya nggak seperti yang diharapkan, karena petugas bilang Sisi ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa di sebuah sungai, dan kondisinya juga sangat mengenaskan teman-teman. Pastinya syok banget keluarga Sisi mendengar berita dari petugas ini, karena mereka mengharapkan kalau Sisi ditemukan dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan hidup gitu guys. Menurut petugas, saat ditemukan tangan dan kaki Sisi dalam keadaan terikat, mulutnya juga ditutup selotip, bahkan ada luka di bagian belakang tubuh dan kepalanya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi nih guys, karena petugas bilang sama keluarga Sisi kalau kematian Sisi ini bukan kecelakaan, tapi diduga sebagai pembunuhan. Karena apa teman-teman? Petugas menemukan bekas luka tembakan di jasad Sisi. Jadi memang dugaan petugas adalah sebelum Sisi dijatuhkan ke sungai, dia ditembak dulu oleh pelaku. Pastinya ini bukan cuma mengejutkan untuk keluarga Sisi, tapi juga untuk orang-orang di lingkungan sana, karena siapa yang berani melakukan hal semacam ini? Walaupun seperti yang aku bilang di awal tadi, di sana tingkat kejahatannya memang tinggi, tapi ini adalah kejahatan yang nggak sering terjadi gitu, yang langka banget. Biasanya tuh nggak sampai sesadis ini guys. Ini siapa gitu yang bisa-bisanya melakukan hal seperti ini pada Sisi? Petugas pun langsung melakukan investigasi untuk mencari pelakunya. Pertama-tama petugas melakukan investigasi, menginterogasi atau bertanya-tanya kepada orang yang terakhir kali melihat Sisi dalam keadaan hidup yang mereka ketahui, yaitu Angela alias Denali. Nah ternyata saat itu Denali nggak cuma berduaan aja dengan Sisi, tapi dia juga bersama salah satu teman lain yang bernama Caden McClintock berumur 16 tahun. Denali dan Caden pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Pada saat awal interogasi pastinya petugas nggak ada kecurigaan sama sekali, karena mereka memang
memang memanggil kedua remaja ini hanya untuk ditanya-tanya supaya mereka bisa mendapatkan petunjuk, melacak gitu ya keberadaannya Sisi sebelum dia meninggal. Tapi ternyata setelah petugas melakukan penyelidikan lebih lanjut nih teman-teman, mereka menemukan petunjuk yang luar biasa penting dari HP Denali. Jadi Denali itu menghapus beberapa pesan yang ada di Snapchat-nya. Nah, petugas kayak penasaran kan, ini kenapa ya Denali kok menghapus pesannya? Pesannya apa nih? Dan pesannya ini berhasil dipulihkan oleh petugas, jadi berhasil ditampilkan lagi gitu ya teman-teman. Dan isi pesannya lumayan mengejutkan dan sangat menjijikan ya bisa dibilang. Jadi Denali ini ternyata berhubungan dengan seorang pria yang jauh lebih tua dari dia bernama Tyler. Kalau dari pesan-pesan yang ditemukan oleh petugas, Denali dan Tyler itu memiliki hubungan asmara, tapi hubungan asmaranya ini nggak sehat sama sekali guys. Karena apa? Karena Denali ini mau-maunya ya melakukan hal-hal yang di luar nalar, yang kayak parah banget demi memuaskan Tyler. Jadi Tyler ini kayak, kalau kamu cinta sama aku, kamu lakuin ini ya. Dan Tyler ini punya kayak hayalan yang luar biasa kelam teman-teman. Salah satunya, Tyler meminta Denali untuk menyerang secara seksual anak-anak di bawah umur. Dan Tyler juga meminta beberapa gambar pornografi dari anak tersebut gitu. Gila ya, dan Denali mau loh melakukan hal itu guys. Nah, pesan terakhir Tyler kepada Denali itu sangat-sangat disturbing ya guys, karena Tyler minta Denali untuk melakukan hal seperti sebelumnya, menyerang seseorang secara seksual. Tapi kali ini Tyler minta Denali untuk menghabisi korbannya juga. Bahkan Tyler bilang, kamu jangan lupa foto dan videoin ya pada saat kamu melakukan itu, terus kirim ke aku. Nah, pastinya setelah melihat pesan-pesan antara Denali dan Tyler, polisi nggak bisa lagi memalingkan muka. Mereka pastinya langsung berpikir, wah pasti ada hubungannya nih. Dan memang bener guys, korban terakhir yang ditargetkan oleh Denali adalah sahabat dekatnya sendiri, yaitu Sisi. Gila ya, pasti kalian berpikir, what? Kenapa gitu? Kenapa yang pertama, kenapa Denali mau melakukan hal itu? Dan yang kedua, apa dia harus menargetkan sahabatnya sendiri yang udah dia kenal dari kecil, yang udah kemana-mana bareng, melakukan hal banyak bareng-bareng, yang katanya BFF-nya ya guys, demi orang yang baru aja dia kenal. Jadi kalau alasannya Denali dia memilih Sisi sebagai target, karena Sisi itu kan sahabat deket ya, jadi gampang gitu untuk dipancing, untuk diajak dia ke lokasi kejadian dan gak bakal banyak pertanyaan. Dia mau misinya cepat selesai, makanya dia menargetkan sahabat dekatnya sendiri, yaitu Sisi. Wah, alasan yang gila banget ya guys. Mungkin kalian berpikir Denali mau melakukan hal ini untuk Tyler karena dia cinta banget sama Tyler. Ternyata bukan itu alasannya teman-teman. Selain menjalin hubungan asmara, kenapa Denali mau melakukan hal ini? Tyler mengiming-imingi Denali uang sebesar $9 juta kalau dia mau melakukan hal yang sangat kejam ini. Jadi ternyata Tyler itu memperkenalkan dirinya kepada Denali sebagai seorang jutawan. Dia bilang sama Denali kalau dia adalah orang kaya raya yang punya uang banyak gitu ya, tapi mempunyai keinginan yang agak beda. Jadi kalau misalkan kamu mau memenuhi keinginan aku itu, dan aku akan memberikan kamu uang sebesar $9 juta. Mendengar mau dapat uang sebesar ini, Denali pun tergiur teman-teman. Bahkan dia itu nggak ngelakuin hal ini sendirian, karena untuk melancarkan aksinya Denali meminta bantuan 4 orang temannya yang lain. Pertama adalah si Caden tadi, yang memang sudah ditangkap juga ya sama Denali barengan. Yang kedua bernama Caleb Leyland, 19 tahun, dan ada 2 orang lagi, yaitu satu pria, satu wanita. Tapi 2 orang ini identitasnya nggak dibagikan ke publik karena masih kalian geleng kepala, masih di bawah umur teman-teman. Ya Allah, aduh, serem banget ya. Dan mereka mau membantu Denali ya karena memang mereka dijanjikan uang juga oleh Denali. Dia ceritain kan, si Tyler nih cowok aku janjiin aku uang nih $9 juta kalau aku mau melakukan hal tersebut, dan kalau kalian bantuin aku nanti $9 juta itu kita bagi rata. Tergiurlah mereka dengan tawarannya Denali ini. Apalagi dari info yang aku dapat, mereka semua itu, apalagi Caden, itu memang berasal dari keluarga yang kurang mampu guys. Bahkan hidupnya itu memang di jalanan. Jadi ya demi uang kayak rela
rela deh dia melakukan hal itu. Benar-benar keputusan yang buruk ya guys. Dan gimana kronologi kejadiannya? Menurut dugaan petugas polisi, kayak gini teman-teman. Pada tanggal 2 Juni 2019 itu, pada saat Sisi pamit ke ayahnya untuk pergi ke rumah kakak perempuannya, Sisi justru diajak sama Denali ke salah satu air terjun yang ada di sana dekat sama sungai tempat jasadnya ditemukan itu teman-teman. Denali ditemani oleh Kayden pinjam mobilnya Caleb untuk melancarkan aksinya ini, membawa Sisi ke air terjun tersebut, dan Denali saat itu memang sudah menyiapkan pistol dan segala macam alat untuk aksinya itu. Sisi pastinya mau aja ya diajak pergi sama Denali karena memang mereka biasanya main bareng guys, nggak ada kecurigaan apa-apa dong. Nah pas sampai di air terjun tersebut, mereka bilang mau foto-foto tapi dengan gaya yang unik. Jadi mereka semua akan mengikat tangan dan kaki masing-masing. Nah terus Denali bilang, udah pertama kamu ya Sisi yang ikat tangan dan kaki, dan Sisi mau gitu. Karena sekali lagi aku bilang dia nggak ada kecurigaan sama sekali. Denali ikat tangan dan kaki Sisi, lalu mulut Sisi ditutup oleh lakban dan dia diiketin ke sebuah pohon. Setelah itu, Denali dan Kayden bukannya mengikat tangan kaki mereka, tapi mereka justru memfoto, memvideokan Sisi. Nah saat itulah Sisi ada kayak feeling yang gak enak nih, waduh kayaknya dia gak beres nih, dia langsung berontak gitu ya mau minta tolong. Tapi Denali ngelihat sahabatnya kayak gini, dia malah cuma ketawa-tawa dan dia menodongkan pistolnya ke kepala Sisi. Habis itu Kayden mengambil alih, ambil pistolnya dan dia menembak bagian belakang kepala Sisi sampai akhirnya Sisi meninggal dunia. Setelah itu dia dilepas dari pohon dan dibuang ke sungai. Setelah Denali selesai melakukan hal kejam itu ke sahabatnya sendiri, dia kirim foto dan video dokumentasinya kepada Tyler lewat aplikasi Snapchat. Habis itu mereka berdua langsung naik mobil pulang dan langsung menghubungi ayah Sisi seperti yang aku bilang tadi guys. Selain itu untuk menghilangkan jejak, Denali membakar tas, handphone, dan uang milik Sisi. Dan ya teman-teman, menurut info yang aku dapat, petugas bilang memang Sisi tidak mendapatkan pelecehan seksual sebelum dia meninggal. Walaupun apa yang terjadi sama dia tuh kejam banget, tapi seenggaknya ya sebelum dia pergi tuh nggak merasakan hal itu guys, ya Allah. Karena melihat teman dekatnya sendiri yang udah dia percaya banget menghabisi dia gitu ya, di akhir hidupnya dia melihat itu aja udah luar biasa. Nggak kebayang ya sakitnya, shocknya kayak apa. Aduh. Dan yang lebih parahnya lagi, Denali melakukan hal ini bener-bener sia-sia guys, karena ternyata terungkap kalau Tyler itu udah bohong. Dia pun menipu Denali. Dia bukanlah seorang jutawan, dia cuma seorang pria mesum yang memang mendapatkan sumber penghasilannya dari pornografi anak. Bahkan nama aslinya bukanlah Tyler, itu cuma nama buatannya dia aja. Nama aslinya adalah Darren Shiel Miller, umurnya 21 tahun. Dia bukan berasal dari Kansas tapi dari Indiana. Pokoknya semua yang dia bilang ke Denali itu adalah bohong. Dia cuma manfaatin Denali untuk kerjaannya. Selama ini kan Denali yang melakukan kerjaannya, dia dapat foto dan video terus yang bisa dia jual dan dia dapat penghasilan dari situ. Gila. Pastinya petugas langsung mencari pria si Darren ini atau yang mengaku sebagai Tyler ini. Pada tanggal 9 Juni 2019 petugas berhasil menangkap Darren alias Tyler dan dia langsung dibawa ke kantor polisi. Pada saat diinterogasi, Darren mengaku kepada petugas kalau memang dia sudah menipu dan memanfaatkan Denali. Bahkan ya teman-teman, setelah pembunuhan pada Sisi itu, Darren ini memanfaatkan itu juga. Jadi dia mengancam Denali, kamu harus melakukan hal ini terus buat aku, rencanakan pembunuhan yang kedua. Karena kalau kamu nggak ngelakuin itu, aku akan mengekspos, aku akan kasih tahu ke petugas polisi tentang pembunuhan yang kamu lakukan pada Sisi. Bener-bener pria yang sangat manipulatif ya teman-teman, licik banget. Caleb dan Kayden mendapatkan 4 tuduhan pembunuhan. Jadi ada 5 orang tersangka total yang ditangkap oleh polisi. Yang pertama adalah Darren, Denali, Kayden, dan 2 orang lain yang tadi aku bilang masih di bawah umur. Pada saat persidangan, kakak Denali membuat pembelaan. Jadi Denali ini kan anak ketiga dari 5 bersaudara guys, dan dia berasal dari keluarga yang bermasalah. Ibu dan ayah Denali dari dia kecil sudah bercerai, dan ibunya juga dengan pacar barunya itu sempat melakukan pembunuhan pada anaknya
anaknya yang baru umur 2 bulan guys. Aduh gila banget ya. Dan memang ya ibunya masuk penjara. Setelah itu Denali dan keluarganya dan kakak-kakaknya, saudara-saudaranya itu terlantar pastinya guys. Denali bisa dibilang kurang kasih sayang, kurang perawatan ya dari orang tuanya. Tapi pastinya itu bukanlah alasan, itu bukan suatu hal yang bisa membenarkan tindakannya dia. Tetap aja yang udah dia lakuin tuh benar-benar luar biasa kejam dan harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan karena kasusnya baru banget terjadi di tahun 2019, jadi persidangannya pun masih berjalan sampai sekarang. Infonya ya, sidang vonis akan dilanjutkan pada Agustus tahun 2023. Kalau mereka terbukti bersalah, mereka akan menghadapi hukuman minimal 30 tahun dan maksimal 99 tahun penjara. Ayah Sisi dengan pantang menyerah terus berusaha menegakkan keadilan untuk anaknya, teman-teman. Semoga sidangnya cepat selesai ya, dan para pelaku bisa mendapatkan hukuman yang setimpal, yang seberat-beratnya atas apa yang mereka lakukan. Bener-bener luar biasa ya. Demi uang yang padahal juga itu cuma tipuan, rela menghabisi nyawa sahabat dekat sendiri. Coba guys, aduh, nggak ngerti juga kok bisa-bisanya mereka berpikir kayak habis melakukan pembunuhan yang kejam semacam itu akan lolos, bisa hidup tenang dan bergelimang harta. Bener-bener keputusan yang sangat buruk sekali lagi ya guys. Masa depannya terbuang begitu aja. Mau untung malahan masuk penjara. Ya kalau melakukan kejahatan pasti hukumannya masuk penjara ya guys ya. Jadi semoga aja kita dilindungi dari segala macam hal kayak gini. Semoga Sisi bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sisi Tuhan. Kita doain keluarganya juga semoga kuat dan tetap bisa menjalani hidup dengan baik ya guys. Ini pelajaran lagi ya buat kita, kalau mau hidup sukses ya memang harus kerja keras, nggak ada yang instan, karena sesuatu yang instan hilangnya juga pasti akan cepet gitu ya teman-teman ya. Oke, makasih udah nonton videonya sampai akhir. Aku pengen tahu banget dong apa pendapat kalian tentang kasus kali ini. Aku pengen banget denger. Jangan lupa komen ya. Dan kalau kalian ada request kasus boleh langsung aja kirim ke DM Instagram aku Hanifastori92. Jangan lupa di follow juga Instagramnya. Makasih teman-teman. Jangan lupa di like video ini kalau kalian suka, subscribe juga channel aku untuk kalian yang belum subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.